Declining Elite University Recruitment. I'm an Immortal Venerable. Chapter ke-8-10. Yevan berdiri tegak dengan tatapan yang menghujam. Suaranya tenang namun berwibawa saat ia berujar, "Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sanggup mengancamku. Sejak tadi aku sudah mengamatimu, aku akui, bakatmu memang cukup hebat." Pria misterius itu menyeringai dari balik bayang-bayang, mengakui potensi besar yang terpancar dari tubuh Yevan. Dalam waktu singkat, kau bisa mencapai body tempering tingkat 8, bahkan bisa membunuh ular piton 5 elemen itu. Ia menjeda kalimatnya, memberikan tekanan atmosfer yang semakin berat di area tersebut. Tapi kau tetap bukan tandinganku yang sudah mencapai puncak body tempering, teriaknya sombong, memamerkan aura kekuatan yang jauh lebih pekat dan menindas. Sebaiknya, serahkan rahasia formasi itu sekarang juga. Kalau tidak, kau akan mati di sini dan tidak ada seorang pun yang akan mengurus mayatmu. Ancaman itu meledak bersamaan dengan niat membunuh yang memenuhi udara. Yevan tidak bergeming, batinnya menganalisis dengan cepat, rupanya teknik telesplitting upper hand. Sepertinya ucapannya soal mencapai puncak body tempering bukan cuman gertakan kosong, harus menyerang lebih dulu. Han Feng jadi sanderanya. Aku tidak boleh membiarkan pertarungan ini berlarut-larut lebih lama, pikirnya sembari mengatur aliran energi dalam nadinya. Selagi dia belum tahu kekuatanku yang sebenarnya, aku harus memberinya serangan mematikan yang tak terduga. Yevan mulai mengumpulkan energi di ujung jemarinya. Seketika Yevan melepaskan teknik andalannya, One Star Seal. Cahaya redup namun mematikan mulai berpijar di udara. Ikat, perintahnya singkat, saat segel energi tersebut melesat seperti anak panah yang mengunci targetnya. Lawannya hanya tertawa meremehkan melihat teknik tersebut. Konyol. Ia segera merespons dengan serangan fisik yang dahsyat. Dentuman keras mengguncang tanah saat serangan mereka berdua saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan dedaunan kering. Akan tetapi pria misterius itu terbelalak saat menyadari serangan penuh tenaganya masih bisa ditahan dengan sempurna oleh Yevan. Ia terkejut setengah mati dan berteriak dalam hati, "Apa? Bagaimana mungkin tingkat 8 menahan kekuatanku?" Tanpa memberi napas, Yevan kembali merangsek maju. One Star Seal aktifkan lagi. Cahaya segel kedua muncul lebih terang dari sebelumnya. Pria itu mendecit berusaha menarik mundur lengannya yang mulai terasa mati rasa. Gawat, segel ini bisa menghancurkan teknik telesplitting upper hand yang sudah kulepaskan dengan kekuatan penuh. Batinnya berkecamuk saat melihat kehancuran pada pelindung energinya. Kalau kekuatan sebesar ini sampai menghantam wajahku, aku pasti akan terluka parah. Rasa takut mulai merayap di sela-sela kesombongannya. Pria itu dengan panik mengeluarkan sebuah lonceng kuno dari balik jubahnya, lalu ia melemparkannya ke arah Yevan sebagai upaya terakhir untuk bertahan. Yevan menanggapi tindakan itu dengan senyum dingin. "Kau pikir dengan meledakkan artefakmu saja sudah cukup untuk menahan seranganku?" Dengan gerakan yang sangat elegan, Yevan melemparkan sebuah kertas jimat dan berkata, "Konyol sekali." Kilatan cahaya terjadi saat ledakan hebat meletus, namun kertas jimat itu secara ajaib menembus api dan terus terbang, mengarah tajam ke pria misterius itu. Pria itu kehilangan momentum dan tidak dapat menghindari serangan susulan tersebut. Ia menerima hantaman langsung hingga terbanting keras ke dalam kegelapan area pepohonan. Dari sela-sela debu, pria berjubah itu merintih menahan sakit dan bertanya dengan suara bergetar, "Kau ini sebenarnya siapa?" Di dalam hatinya ia meratap heran. Padahal cuma body tempering tingkat 8, tapi dia jauh lebih cepat dariku. Bahkan dia punya talisman dan teknik segel yang sangat langka. Kenapa aku belum pernah dengar ada orang sehebat ini di kota Mi? Pikirnya panik, menyadari bahwa ia telah memancing monster yang salah. Yevan berjalan mendekat dengan langkah yang mantap. "Sudah jelas kan? Kau tidak akan bisa mengalahkanku meskipun kau mencoba 1000 kali lagi." Immortal Venerable ini punya kemurahan hati yang terbatas, ucapnya dengan nada yang merendahkan namun penuh karisma. "Kalau kau pergi dari sini sekarang, akan kubiarkan kau tetap hidup dengan sisa nyawamu itu." Yevan kemudian membalikan badan, menunjukkan punggungnya tanpa rasa takut. Ia menghampiri muridnya yang terduduk lemas. "Muridku, kau tidak apa-apa, bertahanlah sedikit lagi." Han Feng mencoba tersenyum meskipun wajahnya pucat. Tenang saja guru, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Hehe, aku masih ingin melihat kehebatanmu." Tiba-tiba, pria berjubah itu kembali bangkit dengan aura yang jauh lebih gelap dan berbahaya. "Bocah, kau terlalu sombong. Kau kira kau sudah menang hanya karena serangan tadi?" Ia lalu melakukan gerakan tangan yang rumit dan cepat membentuk segel, terlarang layaknya seorang ninja yang memanggil maut. "Bloodthirst Art." Ia meneriakkan nama teknik terkutuk itu, seketika auranya meledak menjadi merah darah. Han Feng yang melihat perubahan itu menjadi cemas. "Guru, teknik apa itu? Kelihatannya sangat berbahaya dan berbau kematian."
Blood Tears Art adalah teknik terlarang untuk meningkatkan energi spiritual dan daya ledak secara drastis, tapi harganya sangat mahal karena harus mengorbankan 20% esensi darah penggunanya. Teknik ini cuma bisa bertahan selama 15 menit. Walaupun dia menang, nantinya dia akan ikut pingsan atau bahkan mati bersama musuhnya. Yevan memberikan analisis tajam mengenai resiko teknik tersebut. Yevan menatap tajam pria itu. Apa kau masih ingin melakukan perlawanan yang sia-sia? Seperti ini hanya demi harga diri yang tak berguna? Pria itu terengah-engah dengan tubuh yang mulai mengepulkan uap merah. Aku tidak tahu dari mana datangnya monster sepertimu, tapi karena kita sudah bertemu dan kau sudah mempermalukanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ia melesat maju dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Pertarungan sengit kemudian berlanjut, mereka saling bertukar serangan di udara, suara pukulan tinju mereka yang bertabrakan terdengar seperti dentuman guntur yang memekakkan telinga. Kedua petarung itu akhirnya terpental mundur beberapa meter, meninggalkan jejak seretan kaki di tanah yang hancur. Han Feng menonton dengan jantung berdebar. Orang ini lumayan hebat, dia sanggup bertarung seimbang melawan guru dalam mode gila ini. Tunggu. Wajah orang ini rasanya tidak asing setelah topengnya sedikit retak. Han Feng menyipitkan mata mencoba mengingat memori lama. Aku ingat, aku tahu siapa kau. Kau anggota keluarga Sun dari provinsi Xihua kan? Teriak Han Feng yang akhirnya mengenali identitas sang musuh. Yevan melirik muridnya sekilas. Keluarga Sun dari provinsi Xihua, apa mereka cukup terkenal di dunia luar? Tidak salah lagi, waktu itu keluarga Sun mengirim utusan ke kota Mi untuk negosiasi bisnis. Aku pernah melihatnya. Sejak dulu keluarga Sun berniat menghancurkan dominasi keluarga besar di kota Mi, tujuannya untuk menguasai seluruh wilayah ini. Han Feng menjelaskan dengan nada waspada. Kalau memang iya kenapa? Bocah cerewet, harusnya tadi langsung kucekik saja lehermu sampai mati. Lagi pula, membunuh kalian berdua di sini tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga. Ini murni masalah keuntungan pribadi. Ia mulai mengumpulkan energi di tangannya lagi. Di era krisis energi spiritual ini, setiap benda spiritual adalah harta berharga yang layak diperebutkan. Jadi wajar saja kalau aku ingin memilikinya dengan segala cara. Serunya penuh ketamakan. Yevan hanya membalas dengan tatapan dingin. Ingin merebutnya? Buktikan saja kalau kau memang sanggup melakukannya. Power talisman, aktifkan. Yevan menempelkan jimat ke lengannya. Seketika ototnya berdesis dengan kekuatan murni yang meluap. Setelah mengaktifkan power talisman, Yevan tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang melampaui batas pandangan mata, menyerang dari sudut yang tak terduga. Pukulan kerasnya menghantam pertahanan pria itu. Meskipun masih bisa ditahan, pria berjubah itu terlempar mundur jauh akibat menerima tekanan fisik yang luar biasa hebat. Pria itu menggeram kesal, kekuatanmu masih kurang untuk membunuhku. Kalau begitu, aku akan mengorbankan hidupku sekali lagi demi kemenangan ini. Bloodthirst Art, aktifkan kembali. Ia memaksakan tubuhnya mencapai batas ekstrim. Aura merahnya kini menyelimuti seluruh area. Serangan demi serangan brutal dilancarkan hingga mereka berdua saling mengunci tangan, menahan dorongan energi yang bisa meledak kapan saja. Pria berjubah hitam itu tertawa gila di tengah tekanan. Hahaha, hanya dengan body tempering tingkat 8, kau bisa memaksa aku menguras 40% esensi darah milikku. Itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa untuk bocah sepertimu. Kalau berani, coba tingkatkan ranahmu sekarang juga di depan mataku. Kalau tidak, terimalah kematianmu yang tragis. Tantangnya dengan penuh percaya diri bahwa Yevan sudah mencapai batasnya. Yevan membalas dengan senyum tipis yang misterius. Baiklah. Aku akan mencapai puncak body tempering tepat di hadapanmu, sekarang juga. Ucap Yevan dengan nada sangat tenang, seolah menembus tingkat kultivasi, hanyalah perkara membalikan telapak tangan. Aku cuma bercanda, tapi kau malah percaya. Bahkan si jenius Mi Tianxiu saja butuh waktu selama 2 bulan penuh, hanya untuk mencapai body tempering tingkat 9. Tawa pria berjubah itu meledak, memecah kesunyian medan tempur dengan nada meremehkan yang amat kental. Sekarang kau bilang mau melakukan terobosan di sini? Kalau kau memang bisa, kau pasti dewa yang turun dari langit. Ia melanjutkan ejekannya, menganggap klaim Yevan hanyalah omong kosong seorang bocah yang sudah kehilangan akal sehatnya. Yevan yang sedari tadi terpejam dalam konsentrasi tingkat tinggi, perlahan membuka matanya. Sepasang netra itu memancarkan ketenangan yang mencekam saat ia menjawab dengan datar, "Aku memang dewa." Atmosfer seketika berubah berat saat mereka kembali saling menerjang. Namun kali ini ada yang berbeda. Setiap pukulan dan gerakan Yevan terasa jauh lebih berbobot, meledakkan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Serangannya tadi sudah setara dengan kekuatan body tempering tingkat 9, batin sang lawan terperanjat, merasakan tekanan udara yang dihasilkan dari tinju Yevan,
mulai mengoyak pertahanannya. Yevan bergumam dingin di tengah pertukaran serangan. Masih kurang, pria berjubah itu terhuyung mundur, darah mulai merembes dari sela jubahnya saat ia membatin dengan panik. Padahal saat bertemu tadi, dia baru tingkat 8. Kenapa kekuatannya terus meningkat? Apa jangan-jangan dia memang bisa melakukan terobosan instan di medan tempur ini? Bocah ini harus segera dihabisi atau dia akan menjadi ancaman besar yang tak terkendali nantinya. Kilatan membunuh terpancar dari matanya, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan monster dalam wujud manusia. Pria berjubah hitam itu mulai mengeluarkan seluruh kartu asnya. Aura kemerahan yang pekat dan mengerikan mulai berkumpul di telapak tangannya, membentuk gumpalan energi penghancur. Aku tidak boleh memberinya celah sedikit pun untuk melanjutkan kultivasinya. Habisi dia sekarang juga. Ia menggeram, memusatkan seluruh sisa energinya untuk satu serangan pamungkas. Ia melesat maju melancarkan serangan mematikan itu, sebuah hantaman yang ditujukan tepat untuk menghancurkan kepala Yevan dalam satu gerakan. Yevan menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang seolah menarik seluruh energi di sekitarnya. Lalu dengan gerakan yang hampir mustahil diikuti mata telanjang, ia meliuk rendah dan menghindari serangan fatal itu dengan sangat halus. Sambil terus bergerak menghindari rangkaian serangan beruntun, Yevan mulai merapalkan mantra dengan nada yang sangat tenang, seolah ia sedang menari di tengah badai. Lepaskan segala bentuk batasan waktu. Suaranya bergema, menciptakan ritme gerakan yang tidak wajar. Lupakan tentang pernapasan. Setiap langkahnya kini meninggalkan jejak energi yang samar, namun padat. Pria berjubah itu semakin terpojok dalam kebingungannya. Apa? Ia berteriak frustrasi karena serangannya selalu meleset 1 inci dari target. Bahkan saat topan kemerahan raksasa berkecamuk di sekelilingnya, Yevan justru terlihat seperti sedang menari-nari dengan anggun di dalam pusaran angin yang menghancurkan tersebut. Han Feng yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa ternganga. Apa yang guru lakukan? Apa dia sedang melakukan kultivasi? Aku belum pernah melihat gerakan seajaib itu sebelumnya. Ini malah lebih mirip dengan meditasi tingkat tinggi di dalam kekacauan. Pria berjubah hitam berteriak murka merasa sedang dipermainkan. Jangan banyak gaya, mati kau. Ia menyerang membabi buta ke segala arah. Abaikan segala bentuk momentum. Yevan berbisik pelan, tubuhnya seolah menghilang di telan bayangan. Dan tiba-tiba tanpa suara atau getaran sedikit pun, Yevan sudah berdiri tegak di atas pundak pria berjubah itu dengan posisi yang sangat santai. Para kultivator di era krisis energi spiritual ini kebanyakan tidak mendapat warisan yang asli. Mereka sering mengira kalau body tempering itu cuma soal menempa otot dan tulang sekeras, mungkin hingga menjadi seperti besi. Yevan berkhotbah dari atas pundak lawannya. Han Feng terkesiap, matanya terbelalak melihat dominasi mutlak yang ditunjukkan gurunya. Pria berjubah hitam itu membeku, keringat dingin mengucur deras. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana dia bisa bergerak secepat itu? Yevan melanjutkan penjelasannya dengan tenang, tapi sebenarnya memahami cara melepaskan ketegangan dan bersikap tenang adalah kunci tercepat untuk mencapai puncak sejati body tempering. Terutama di tengah krisis antara hidup dan mati, ketenangan di situasi terjepit inilah yang membuktikan kalau kau sudah menguasai fondasi tubuhmu sepenuhnya. Yevan berhasil mencapai ranah body tempering tingkat puncak. Tidak terima dengan kenyataan tersebut, pria berjubah hitam itu kembali menyeringai gila dan melancarkan serangan kalap. Namun Yevan hanya bergeser sedikit, mengabaikan serangan itu seolah hanya debu yang lewat. Yevan menoleh santai ke arah muridnya. Han Feng, apa kau lihat gerakanku tadi? Iya, aku melihatnya. Tapi mohon maafkan muridmu yang bodoh ini, gerakan guru terlalu dalam dan misterius. Aku tidak sanggup memahami prinsip surgawi di baliknya, jawab Han Feng dengan nada penuh hormat dan ketakjuban. Haha, tidak masalah. Saat tingkat kultivasimu meningkat nanti, aku akan mengajarimu semua detailnya sampai kau paham, ujar Yevan dengan tawa ringan yang menyejukkan. Baik, Han Feng menjawab penuh semangat, merasa sangat beruntung memiliki guru seperti itu. Tidak mungkin, bagaimana bisa hal gila ini terjadi? Dia menembus 2 tingkat kultivasi dengan sangat santai di tengah pertarungan hidup dan mati. Pria berjubah itu mulai gemetar, keberaniannya runtuh seketika. Bakatnya ini, di seluruh provinsi Sihua mungkin cuma tetua agung sekteku yang bisa menandinginya. Ia mulai membandingkan kekuatan Yevan dengan legenda-legenda besar. Gawat, aku tidak mau mati konyol di sini. Aku harus kabur secepat mungkin supaya bisa melaporkan ancaman ini ke organisasi. Pikirnya sambil perlahan mundur dan bersiap melarikan diri. Namun, sebuah suara dingin tepat di belakang telinganya menghentikan detak jantungnya. Hei, kenapa terburu-buru mau pergi? Tatapan Yevan menajam, seolah bisa menembus jiwa, bibirnya bergumam lirih namun penuh penekanan. Sekte Yogui? Apa itu Sekte Yogui? Namanya terdengar sangat menyeramkan.
Sekte Yugui bergerak secara rahasia di balik bayang-bayang. Aku juga tidak tahu banyak soal mereka. Tapi sejauh yang aku tahu, mereka adalah salah satu kekuatan paling besar dan paling ditakuti di Provinsi Shihua. Jelas Han Feng dengan nada yang mendadak serius. Selama ini ada rumor kalau keluarga Sun dan Sekte Yugui punya hubungan gelap yang tersembunyi. Dengan kesaksian orang ini, kita bisa pastikan kalau mereka memang berada di pihak yang sama untuk mengacaukan wilayah ini. Han Feng menyimpulkan dengan geram. Guru, ayo bawa dia kembali ke kota Mi sekarang juga. Biarkan keempat keluarga besar tahu siapa dalang yang selama ini menjadi musuh dalam selimut mereka. Han Feng memberikan usul dengan semangat yang membara. Evan mengangkat tangannya perlahan, menghentikan antusiasme muridnya. Jangan buru-buru, orang ini masih bisa kita manfaatkan untuk urusan yang jauh lebih penting daripada sekadar menjadi saksi. Soul Confusion Art, buka. Evan merapalkan mantra terlarang. Seketika udara di sekitar mereka bergetar hebat saat teknik manipulasi jiwa itu diaktifkan. Pria berjubah itu tersentak. Matanya membelalak penuh horor, seolah melihat maut tepat di depan wajahnya. Ah, apa yang kau lakukan pada jiwaku, Tuan Muda? Kau sangat luar biasa, kekuatanku tak ada apa-apanya dibanding dirimu. Aku benar-benar menyesal sudah menantangmu. Aku mengaku salah. Tolong ampuni nyawaku yang hina ini, teriaknya sambil bersujud ketakutan di bawah pengaruh sihir. Tuan Muda, aku bersumpah setelah ini aku akan pura-pura amnesia dan melupakan semua kejadian berdarah hari ini. Aku tidak akan membocorkan rahasiamu pada siapapun. Ia memohon dengan suara yang gemetar hebat. Evan mendengus dingin melihat pemandangan itu menjauh sana. Kultivator body tempering tingkat puncak. Sebenarnya agak sayang kalau harus langsung dibunuh begitu saja. Benar-benar sekali Tuan Muda. Kalau kau ampuni aku, mulai sekarang aku akan jadi budakmu yang paling setia. Aku siap melakukan apa saja, bahkan mati sekalipun, aku tidak akan pernah menolak perintahmu. Pria itu merangkak memohon belas kasihan. Evan menyeringai tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rencana gelap. Oh, kau sendiri yang bilang begitu ya? Jangan menyesali ucapanmu nanti. Evan lalu menjentikan jarinya dengan tenang. Seketika muncul rantai sihir yang berkilau gelap mengikat erat tubuh pria berjubah hitam itu hingga ia tak berkutik. Selanjutnya aku akan menggunakan teknik rahasia sekteku. Hei, tikus kecil yang masih bersembunyi di atas sana, segera angkat kaki dari sini sebelum aku kehilangan kesabaran. Evan berseru ke arah pepohonan yang rimbun. Masih belum mau pergi juga? Tetap ingin menjadi penonton gelap? Baiklah kalau begitu jangan salahkan aku, keluh Evan dengan nada bosan. Dalam sekejap mata, Evan menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang seorang pria yang bertengger di atas pohon. Kau Tulia, tidak dengar apa yang aku bilang tadi? Sekarang katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku utusan keluargamu. Kumohon ampuni aku hanya menjalankan perintah. Baru minta ampun sekarang setelah tertangkap basah, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan dariku, sahut Evan dengan nada yang sedingin es. Dengan satu sentakan tenaga dalam, pria tersebut menerima serangan telak dan jatuh terjerembab tepat di hadapan Han Feng yang sudah bersiaga. Muridku, kelinci percobaan untuk latihanmu sudah ada di depan mata. Perhatikan baik-baik, aku akan mengajarkanmu satu teknik tempur yang nyata, ujar Evan sambil berdiri dengan tenang. Guru sudah mengirimkan detail tekniknya langsung ke dalam alam bawah sadarmu melalui transmisi jiwa. Segera pahami dan kuasai secepat mungkin, perintah Evan dengan tegas. Han Feng memejamkan mata sejenak, meresapi aliran informasi yang masuk ke otaknya. Sepertinya aku sudah mulai paham cara kerja energinya. Ia mengambil kuda-kuda, mengumpulkan seluruh semangatnya, dan berteriak lantang, "Siang!" mencoba melepaskan kekuatan barunya. Seketika pria utusan keluargamu itu berkeringat dingin. Ia merasakan tekanan panas yang luar biasa menyelimuti area tersebut hingga ia tak berani berkutik. Han Feng memancarkan gelombang kekuatan api yang murni ke udara, menciptakan pijaran merah yang menerangi kegelapan hutan. Lumayan juga, walau gerakanmu masih terasa kaku dan belum sempurna, tapi kau memahaminya dengan cukup cepat untuk ukuran pemula, puji Evan dengan anggukan kecil. Teknik ini namanya Dragon Flame Palm. Kau harus berlatih dengan giat karena ini akan sangat berguna untukmu di masa depan. Sekarang berhenti bermain-main dan ikut aku, ajak Evan. Evan kemudian menyeret pria berjubah hitam sebelumnya menuju sebuah gerbang portal kuno yang dihiasi tulisan-tulisan simbol misterius yang memancarkan aura magis. Tak lama kemudian cahaya terang menyelimuti pandangan saat mereka bertiga melangkah masuk dan menembus portal dimensi tersebut. Evan menghela napas lega saat melihat pemandangan di balik portal. Akhirnya ketemu juga. Ternyata benda itu memang benar-benar ada di sini. Guru, benda apa itu? Auranya terasa sangat asing. Ini adalah spirit herb yang sangat langka, namanya puppet fruit flower.
Ini adalah bahan utama yang sangat krusial untuk membuat Puppet Pill tingkat 2, jelas Yevan dengan mata berbinar. Dan Puppet Pill tingkat 2 ini punya kekuatan yang cukup untuk mengendalikan sosok seperti Ouyang Ming yang berada di ranah body tempering tingkat 1 dan mengubahnya menjadi budak setia kita selamanya. Tambahnya dengan nada licik, Yevan mulai merapalkan mantra sihir kuno yang rumit ke arah pria berjubah hitam yang terikat itu memulai proses alkimia terlarang. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, seketika cahaya kekuningan dan kebiruan muncul menari-nari di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang magis namun mencekam. Yevan membatin sembari fokus pada prosesnya, membuat Puppet Pill tidak cuma butuh Puppet Fruit Flower, tapi juga membutuhkan penggalan jiwa dari targetnya. Teknik Soul Extraction ini sebaiknya tidak aku ajarkan dulu pada Han Feng, mentalnya belum sanggup memahami kekejaman teknik ini. Han Feng yang melihat proses itu hanya bisa terpaku kagum, hanya dalam sehari guru sudah melakukan terobosan lebih dari 2 tingkat. Dia kultivator tingkat 1, tapi bisa membuat Puppet Pill tingkat 2 tanpa kesulitan sedikit pun. Kalau hal ini tersebar, mungkin tidak ada satupun orang di kota Emi yang akan percaya. Sudah jadi, lihatlah ini adalah Puppet Pill tingkat 2 yang sempurna. Ucap Yevan sembari menunjukkan sebuah pil yang berdenyut dengan energi misterius. Tanpa peringatan, Yevan langsung memasukkan pil itu ke dalam mulut pria berjubah hitam dengan gerakan yang sangat cepat. Efek pil itu bekerja seketika. Pembuluh darah di kepala pria itu tampak bersinar terang dan sebuah tanda kontrak muncul di dahinya. Seketika pria itu kehilangan kehendak bebasnya, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan Yevan dan berkata dengan suara mekanis, "Yang mulia, bagus. Sekarang kembalilah ke keluarga Sun dan obati semua lukamu agar tidak dicurigai. Sebelum ada perintah langsung dariku, bersikaplah seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa." Perintah Yevan dengan otoritas penuh. Di dalam hatinya, Yevan tersenyum puas. Sekarang, dia sudah jadi senjata rahasia terbaikku. Meskipun aku tetap bersembunyi di balik layar, dia bisa membantuku merampas sumber daya dari keluarga lain dan mencari informasi rahasia dengan sangat mudah. Oke, urusan di sini sudah beres sepenuhnya. Saatnya kita pulang ke rumah untuk beristirahat. Yevan mendadak berhenti saat merasakan getaran di sakunya. Tiba-tiba, semua notifikasi panggilan masuk berbunyi secara bersamaan dengan nada yang sangat mendesak. Dari balik telepon, sebuah suara berteriak dengan nada panik yang luar biasa. "Yevan, kau ada di mana sekarang? Cepat kasih tahu aku. Ada masalah besar yang terjadi di kota." Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.